Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, betapa kita bersyukur kepada Tuhan. Kita jemaat GPD Sola Gracia Kalawat boleh berkumpul lagi bersama-sama dalam ibadah raya minggu di pagi hari ini. Untuk itu saya ucapkan selamat datang kepada kita semua. Selamat kita beribadah, selamat kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Untuk itu mari saudara persiapkan hatimu untuk lebih lagi dalam pujian dan penyembahan. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, amin. Puji Tuhan, haleluya, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Amin, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari semua jemaat katakan bersama. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Mari saya undang semua begitu berdiri. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu berkati, oh Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu, amin. Pulihkan hatiku, oh Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Segala pujian syukur bagimu Tuhan, amin. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini dari awal. Yesus, kemuliaan-Mu, amin. Mari seluruh jemaat Tuhan kita sama katakan amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, oh Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku Tuhan, amin. Hidupku segala pujian bagimu, oh, segala pujian syukur bagimu, haleluya. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian bagimu, oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, amin, menyembah-Mu, amin, haleluya. Yesus, ku menyembah. Mari kita naikkan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, amin, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar, amin, haleluya. Ini kami Tuhan, datang sujud di hadapan-Mu.
Mari lebih sungguh lagi kita masuk dalam penyembahan. Naikkan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Lebih sungguh lagi. Oh, amin. Haleluya. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Amin. Sebab Engkau Allah yang besar. Amin. Haleluya Tuhan. Amin. Mari semua katakan bersama-sama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Amin. Kau Allah yang besar. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Amin. Sebab Engkau Allah yang besar. Amin. Wow, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang, amin. Kau Allah yang besar. Amin. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Amin. Hanya Kau yang layak. Amin. Hanya Kau yang layak. Amin. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Glory Yesus, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa pada pagi menjelang siang ini. Kami merasakan kasih Tuhan begitu ajaib dalam setiap hidup kami. Sepanjang malam Kau lindungi kami, Kau jaga pagi ini, kuasa-Mu Roh Kudus membangunkan kami dan memudahkan kami semua datang beribadah kepada Tuhan. Engkau lihat kedatangan kami Tuhan, saat ini kami rindu selalu datang berbuat ibadah, memuji muliakan namamu. Beri kami sukacita, beri kebebasan Kau Bapa. Beri kami benar layak memuji memusahkan namamu. Rencana kuasa iblis mengganggu jalannya ibadah pada pagi ini. Kami satu kami tolak kuasa setan dalam nama keluar dari tempat ini. Darah Tuhan sekalian berkuasa di kawasan. Kuasai Tuhan ibadah kami. Urapi hamba-Mu yang ambil bagian pada Tuhan saat ibadah pada saat ini. Baik Tuhan Yesus, semua kami serahkan kepada Tuhan. Biar semua terjadi menurut kehendak Tuhan, dan ingatkan di masing-masing perjalanan hamba-Mu yang ada Tuhan Yesus di Tuhan Yesus Pulau Jawa. Jaga dan berkati kami semua pada siang ini, supaya kami sama-sama diberkati Tuhan. Dan kami akan membuka ibadah pada saat pagi ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Amin. Puji Tuhan. Amin. Yang bersuka cita di pagi hari ini boleh lambaikan tanganmu saudara. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan, sebab Allah yang kita sembah adalah yang besar. Amin. Untuk itu mari saudara kita berikan jabat tangan di samping kiri kanan muka belakang sambil katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Yeay. Semua katakan Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari saya undang semua mungkin berdiri. Amin. Mari datang menyembah Dia. Tuhan
Raja Maha Besar. Hey. Mari datang menyembah. Hey. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Amin. Dia membentuk gunung-gunung kehadirannya. Amin. Mari bersyukur padanya dengan bersuka. Yeay. Bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha. Amin. Tuhan Raja Maha. Amin. Haleluya. Semua katakan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Hey. Tuhan Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Hey. Dia pencipta dunia ini. Amin. Ini Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur pada dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah. Dia waktu keselamatan. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Tuhan Raja Maha. Amin. Hey. Haleluya. Mari datang menyembah. Mari semua datang menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Mari datang menyembah Dia. Hey. Sebab Dia pencipta dunia ini. Hey, haleluya. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah. Dia waktu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja. Sebab Tuhan Maha Besar saudara. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar. Mari semua jemaat katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar. Amin. Dan sangat terpuji. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar. Haleluya. Hey. Dia lebih dahsyat dari segala. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar. Amin. Dan sangat terpuji. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau menceritakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Semua katakan ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Amin. Dan perbuatan-Nya, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib. Hey. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar. Haleluya. Hey. Sebab Tuhan Maha Besar. Mari angkat tanganmu saudara. Hey. Dia lebih dahsyat dari segala. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar. Hey. Dan sangat terpuji. Mari lebih sungguh lagi. Sebab Tuhan Maha Besar. Haleluya. Oh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Haleluya. Dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar. Amin. Dan sangat terpuji. Haleluya. Sebab Allah kita heran dan besar. Amin. Allah kita heran dan besar. Haleluya. Allah yang heran. Amin. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Amin. Allah kita heran dan besar. Heran dan besar. Haleluya. Allah yang heran. Amin. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Amin. Allah kita, amin. Allah kita heran dan besar. Amin. Allah kita heran dan besar. Hey, hey, hey. Allah yang heranlah.
Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang amin. Allah kita heran dan besar saudara. Hey, haleluya. Hey, Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan amin. Amin. Allah kita heran, sebab heran namanya, amin. Heran namanya, haleluya. Heran namanya, haleluya. Nama Yesus heranlah, amin. Heran namanya, haleluya. Heran namanya, amin. Heran namanya, haleluya. Nama Yesus heranlah, oh nama Yesus, oh heranlah. Nama Yesus heranlah, oh sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus heranlah, oh haleluya. Yeah. Kita berikan kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara, kita tetap berdiri saudara. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ini kami Tuhan yang haus akan kasih-Mu. Haleluya Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, sebab Engkau Allah yang besar Tuhan. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Amin, haleluya. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah, siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi. Jiwaku haus akan kasih-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Ini kami Tuhan yang rindu akan cinta-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Haleluya. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi. Amin. Di hatiku, oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Amin, haleluya. Nama-Mu kan kukir di hatiku, oh, seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia. Mari lebih sungguh lagi. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Amin, haleluya. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah, siramilah taman hati, amin, yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi. Oh Yesus kekasihku, oh haleluya. Oh Yesus kekasihku, mari angkat tanganmu saudara. Amin, haleluya. Nama-Mu kan kukir di hatiku, oh amin.
Haleluya. hanyalah Namamu kan ukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia, setia, ku mau setia, haleluya. Ku mau setia, sekali lagi, ku mau setia, amin, haleluya. Oh, ku mau setia, setia selamanya. Kita berikan kemuliaan terbaik bagi Tuhan, haleluya. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Jiwa kami haus akan cinta-Mu Tuhan. Jiwa kami haus akan firman-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh ada di tempat ini untuk menikmati kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saatnya Tuhan akan kami mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami pada siang hari ini Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami. Terlebih biarlah Roh-Mu memampukan kami untuk melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengar. Di dalam nama Yesus biarlah firman itu boleh bertumbuh di dalam hati kami. Boleh berbuah hormat untuk semuanya kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati juga hamba-Mu yang sudah kupercayakan pada siang hari ini. Biarlah dia tinggal di dalam urapan Tuhan. Biarlah setiap isi hati Tuhan disampaikan hari ini menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Tuhan sudah mengambil alih tempat ini. Terlebih hati dan pikiran kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin, puji Allah. Tuhan, silakan duduk saudara, dan kebenaran firman Tuhan di pagi siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Mika Pedo. Waktu dan tempat disilakan. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua yang ada pada saat pagi hari ini. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan saya kekuatan, kemampuan untuk bisa berdiri di hadapan saudara pada saat pagi hari ini. Ini bukan kuat hebat saya, tapi semua karena anugerah Tuhan. Berterima kasih juga kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani, walaupun tidak bersama dengan kita pada saat pagi hari ini, tetapi kami diberikan kepercayaan saat ini untuk membawakan kebenaran firman Allah. Tidak berlamaan saudara, karena tidak akan memperkenalkan diri. Kita akan membaca di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. Satu Petrus pasal yang kelima. Kita baca saja dari ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Karena perikop yang panjang, kita baca di ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Kita akan membaca setelah hitungan yang ketiga. 2, 3. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal,
akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sekian panjang pembacaan kita pada saat pagi hari ini. Dan inilah suatu tulisan Rasul Petrus kepada umat Tuhan yang ada di perantauan, ke-12 suku orang Israel yang ada di perantauan. Kalau kita melihat latar belakang penulisan suratan 1 Petrus ini adalah suatu tulisan yang sangat unik. Karena di antara umat-umat Tuhan yang ada pada saat itu, ada di antara mereka yang memiliki sebuah anggapan atau memiliki sebuah pemahaman bahwa sungguhnya orang yang di dalam Tuhan sudah tidak akan menderita lagi. Orang yang di dalam Tuhan sudah tidak akan ada masalah lagi. Tetapi Rasul Paulus memberikan suatu peringatan bahwa sungguhnya orang-orang percaya bukan seperti itu, lari dari sebuah tanggung jawab atau lari dari sebuah kenyataan bahwa kita akan lepas dari salib. Justru saliblah bagian orang-orang percaya. Nah, tetapi di dalam ayat ini ada sesuatu yang sangat menarik. Dan ini adalah suatu nasihat Petrus kepada umat-umat Tuhan. Di ayat yang kelima terkhusus kepada orang-orang muda. Dia katakan seperti ini, tunduklah kepada orang-orang yang lebih tua. Di dalam zaman pelayanan Petrus, bahwa ada suatu kenyataan yang juga ditemui di antara golongan-golongan umat-umat Tuhan, khususnya kepada anak-anak muda, khususnya juga orang-orang yang masih berusia muda. Mereka sudah tidak bisa lagi tunduk kepada orang tua. Mereka tidak lagi bisa menghormati orang tua. Dan itulah suatu latar belakang Petrus memberikan suatu teguran khusus kepada orang-orang muda khususnya, bahwa sungguhnya mereka harus tunduk kepada orang tua. Karena kenapa? Kalau kita kilas balik dari setiap apa yang kita bisa petik dari peranan orang tua di dalam setiap perjalanan hidup kita. Ada sebuah buku yang ditulis, saudara, dan ini sangat menyentuh dan sangat membawa kita kepada suatu pemahaman. Karena kita semua yang ada pada pagi hari ini pernah merasa muda dan pernah memiliki orang tua, walaupun kita saat ini mungkin status sebagai orang tua. Kalau kita melihat perjuangan dari orang tua, seringkali orang tua itu dipermalukan oleh karena anak. Orang tua biasa dipermalukan oleh karena anak. Biasanya begini, kalau anak meminta sesuatu kepada orang tua, terus orang tua itu sudah tidak ada apa-apa atau kehabisan uang, terus anak-anak itu merengek-rengek meminta, beli akan kuat kita ini, beli akan kuat kita ini. Secara manusia, secara hati, orang tua akan berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan supaya anak ini bisa dipenuhi dari kebutuhannya. Sehingga beraneka macam cara, bahkan ada orang tua yang berani untuk mengambil risiko pinjaman. Cuma ingin memenuhi harapan dari anak tersebut. Dan jatuh tempolah orang tua harus dikejar-kejar dan dipermalukan oleh karena permintaan si anak. Ini adalah bentuk pengorbanan dari orang tua. Ada juga bentuk pengorbanan dari orang tua, yaitu walaupun dia merasa lapar, tetapi karena dia melihat menu yang ada di meja cuma cukup untuk anak-anak. Orang tua biasanya menjadi pembohong ulung dalam bentuk ini. Makan joko adek, mama kok so kenyang, mama kok so makan, walaupun dia lapar. Tetapi karena ingin memenuhi harapan daripada kedua anaknya atau kepada anak-anaknya, sehingga dia merelakan penderitaannya ditanggungkan supaya harapan kepada anak-anaknya terpenuhi. Begitu pula dengan di dalam sebuah kehidupannya, seringkali juga orang tua sudah sakit, sudah merasa lelah, tetapi dia merasa ingin terlihat kuat di hadapan anaknya supaya anaknya tidak kecewa kepada anak ini. Ini adalah suatu perjuangan dari seorang orang tua kepada anak-anak. Tetapi ironinya, saudara, dari setiap perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh orang tua, banyak anak-anak, khususnya orang-orang yang muda, tidak tahu diri. Memberontaknya bukan main, pemalawangnya bukan main. Dan ini yang terjadi, saudara. Jangan sampai ada di antara kita, khususnya jemaat di Sola Gracia, khususnya juga kepada orang-orang muda. Lihatlah pengorbanan orang tua kita. Dari lahir
Dia meluapkan kasih sayangnya dengan merawat kita. Mau jadi apa orang kalau bukan karena orang tua kita? Kita tidak akan bisa sekolah, kita tidak akan bisa hidup kalau tidak ada peranan orang tua di dalam semuanya itu. Sehingga Rasul Petrus ingin memberikan satu peringatan kepada orang-orang muda khususnya. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Karena kenapa? Banyak anak-anak Tuhan di dalam generasi pelayanan Petrus sudah tidak bisa lagi tunduk kepada orang tua. Kalau kita melihat dalam sebuah hal ini, apa yang membuat mereka tidak mau tunduk kepada orang tua? Karena di ayat yang berikut bagian C dikatakan seperti ini. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Cuma karena alasan merasa congkak, merasa lebih hebat daripada orang tua, merasa sudah hebat, dan dia kok merasa kita kok aso besar, siapa kok orang tua mau atur lepa kita kok aso besar. Ini adalah hal-hal yang ditemui, tetapi di dalam sebuah ultimatum firman Tuhan pada saat pagi hari ini dia katakan Allah menentang orang yang congkak. Walaupun kalian pintar, engkau dilahirkan dari rahim ibumu. Walaupun engkau hebat, engkau dilahirkan dari rahim ibumu. Walaupun engkau memandang remeh orang tuamu, itu tidak akan bisa merubah tabiat orang tua bahwa itu adalah orang tua kita, saudara. Tetapi kenapa banyak orang-orang tua, kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak bisa lagi menyadari hal itu? Karena terlalu merasa congkak. Karena sudah terlalu merasa angkuh, kita kok bisa? Tanpa orang tua kita lah bisa. Berapa banyak di antara kita menyakiti orang tua kita? Berapa banyak di antara kita membuat orang tua kita tidak bisa tidur nyenyak karena perbuatan kita? Sehingga Rasul Petrus memberikan satu peringatan keras, khususnya kita semua yang ada pada pagi hari ini yang masih memiliki orang tua, tunduklah kepada orang-orang yang kita tuakan. Kita lihat pengorbanan mereka. Karena di dalam hal ini kita tidak akan bisa merasakan kasih Tuhan. Kita tidak akan bisa melihat pertolongan Tuhan jikalau dalam bentuk keluarga, dalam bentuk hubungan kita dengan keluarga, kita tidak akan bisa mengaplikasikan kasih bagaimana kita mampu untuk mengasihi Tuhan. Dalam bentuk orang tua saja kita tidak bisa kasih bagaimana kita mengasihi Tuhan. Karena di ayat yang ke-8, di ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rasul Petrus memberikan suatu rentetan atau memberikan suatu bayangan kepada orang-orang, khususnya kepada jemaat, bahwa sungguhnya kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita lebih dahulu mengasihi orang tua kita. Kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan jikalau kita mampu untuk tunduk kepada orang tua kita. Tidak akan mungkin kita bisa berkata kita mengasihi Tuhan sedangkan kita menjadi anak yang kurang ajar kepada orang tua kita. Kita menjadi seorang yang pemberontak kepada orang tua dan kita berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Mungkin kita akan dipertanyakan dalam bentuk itu, saudara. Jadi kita yang ada pada pagi hari ini, kebenaran ini sampai kepada kita. Ini pun juga mengetuk bagi saya sebagai pembicara bahwa sungguhnya betapa pentingnya peranan orang tua kita di dalam setiap kehidupan kita. Dan dibawa juga kepada sebuah peranan Tuhan di dalam kehidupan kita bahwa sungguhnya seringkali kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan akan tertutupi oleh karena kecongkakan kita. Rasa syukur kita juga akan hilang jika kita merasa angkuh di hadapan Tuhan. Kita akan merasa, kita kok mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan, kita hidup baik-baik saja. Coba kok kita lihat, kita tidak berdoa diberkati Tuhan. Oh, kita kok tidak masuk gereja diberkati Tuhan. Kita kok tidak begini-begini diberkati Tuhan. Seakan-akan ada suatu perbandingan dan kita akan mulai meredup dalam bentuk ini. Tanpa Tuhan kok bisa diberkati. Ini adalah sesuatu hal yang mungkin bergejolak dalam pemikiran kita. Dan kita tidak akan bisa tunduk atau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bagaimana status orang yang merendahkan diri? Adalah orang yang mampu menyadari statusnya bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa melangkah. Orang yang menyadari status seperti ini akan menyadari bahwa pentingnya hidup ini hanya oleh karena peranan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi kita yang ada pada pagi hari ini, rendahkanlah diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya Dia akan meninggikan kita pada waktunya. Kita tidak akan bisa menyadari kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita jikalau kita tidak mengetahui dosa kita yang besar.
Kalau kita masih merasa diri kita benar dan tidak menyadari bahwa betapa besar dosa yang kita telah diperbuat, maka itu akan menutupi kebaikan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita mungkin seperti itu, bahwa kebaikan Tuhan tertutupi oleh karena kecongkakan. Kebaikan Tuhan mungkin juga kita tidak rasakan karena kita merasa bahwa kita kok mampu berjalan sendiri, kita kok mampu untuk melakukan segala sesuatunya, dan itu yang akan menutupi kebaikan Tuhan. Tetapi saya akan himbau pada kita yang ada pada pagi hari ini bahwa sungguhnya orang yang menyadari bahwa sungguhnya betapa besar pelanggarannya di dalam kehidupannya akan menyadari bahwa sungguhnya betapa luas dan lebarnya kasih Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga orang akan tetap hidup di dalam penundukan diri di hadapan Tuhan, mampu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam sebuah bahasa seperti ini, orang yang merendahkan diri, walaupun direndahkan, akan semakin merendah. Direndahkan lagi akan merasa lebih rendah lagi, sehingga standar orang untuk merendahkan sudah tidak ada lagi, karena sudah di bawah sekali. Orang mau bilang apa lagi? Sudah rendah sekali, dan tidak ada lagi alasan orang untuk merendahkan kita karena kita sudah merasa rendah. Itu yang Tuhan cari di hari-hari ini. Bahwa orang yang merasa rendah, merasa bahwa sungguhnya tanpa peranan Tuhan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan kita akan menyadari bahwa sungguhnya betul-betul hidup bersama dengan Tuhan adalah suatu keuntungan. Hidup bersama dengan Tuhan, dan itu adalah suatu yang kita cari, sehingga kita tidak akan terjebak kepada peringatan firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa kebaikan Tuhan bisa tertutupi oleh karena kecongkakan kita. Tetapi tidak berhenti di situ, saudara. Di ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Apa konteksnya, saudara? Dalam sebuah peringatan dan tentang kekhawatiran, seakan-akan tidak nyambung. Tetapi inilah sebuah rahasia kebenaran firman Tuhan. Saya akan ulas tadi bahwa sungguhnya tanda kita tidak membutuhkan Tuhan kalau kita berani berjalan sendiri. Di dalam kekhawatiran manusia, tidak semua manusia mampu untuk menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Dia mampu, dia berkata seperti ini, kekhawatiran ini mampu dia dilewati sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Dia berkata seperti ini, kekhawatiran ini mampu dia lalui tanpa ada campur tangan Tuhan, dan dia mampu untuk menyelesaikan sendiri. Itu adalah suatu konteks kecongkakan. Tetapi di dalam konteks ini, Petrus memberikan satu peringatan, serahkan. Bagaimana suatu kata serahkan? Kalau kita memberikan suatu kepada seseorang begini, serahkan, berarti orang tersebut kita berikan. Dia katakan berikan, atau ke dalam bentuk bahasa yang lain, lepaskan, sodorkan, atau utarakan. Itu kata serahkan. Kalau kita serahkan berarti kita, kalau di dalam konteks bahasa Petrus, dia bilang serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Berarti kita yang akan menyerahkan kepada Tuhan, dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kekhawatiran kita sudah kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kita jalan keluar dari setiap rasa takut yang kita hadapi. Tetapi berapa banyak di antara anak-anak Tuhan tidak mau menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Dia berkata, saya masih bisa memiliki sebuah potensi untuk menyelesaikan masalah ini. Saya masih kuat untuk menyelesaikan masalah ini. Dan dia berkata dia tidak membutuhkan Tuhan. Dia tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan dia berkata manusia mampu juga melakukan hal tersebut. Tetapi peringatan Petrus di dalam ayat ini, dia katakan sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mampu. Tuhan yang sanggup. Tuhan yang mampu beracara dalam setiap kehidupan kita. Makanya Petrus berkata, kalau orang manusia, khususnya anak-anak Tuhan, memiliki kekhawatiran di akhir-akhir ini, serahkan jopah Tuhan. Berikan jopah Tuhan, supaya Tuhan yang memberikan kita jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan pikul sendiri, saudara. Kalau pikul sendiri mau stres orang. Kalau mau pikul saudara, mau pikul sendiri, mau gelisah orang. Hati ini akan berkecambuk, hati ini akan gelisah. Itu adalah suatu risiko dari kekhawatiran. Tuhan so tahu kalau orang dihinggapi rasa khawatir akan mudah untuk sakit.
Kita so rasa itu saudara. Kita dulunya tidak terlalu akut kita pi asam lambung. Tetapi karena kita pernah khawatir berat, rasa stres, kita pi asam lambung so terlalu tinggi. Itu efek. Makanya Tuhan tahu bahwa sungguhnya kalau manusia pikul sendiri dia pakai kekhawatiran, dia tidak mau mampu. Makanya Tuhan berkata, serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan yang memberikan kita hikmat bagaimana cara, bagaimana jalan keluarnya, dan dia juga akan mampu memberikan kita keberanian untuk menghadapi, dan kita tidak akan bisa lari dari hal tersebut. Kita diberi suatu tanggung jawab bahwa sungguhnya kita mampu melalui bersama dengan Tuhan. Jadi di dalam penekanan, di dalam konteks ini saudara, bahwa sungguhnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap mampu hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Walaupun kita dihinggapi kekhawatiran di hari-hari ini, rasa takut di hari-hari ini, serahkanlah kepada Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah. Saya katakan tadi, Dia adalah Allah yang memberikan kita kemampuan untuk mampu untuk menanggung setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dia adalah Allah yang mampu untuk memberikan kita jalan keluar dari setiap hal yang kita lalui di dalam kehidupan kita. Bukan cuma berhenti di situ saudara. Walaupun ada kekhawatiran, ternyata masih ada lagi hal yang kita harus temui di akhir ini. Di ayat yang ke-9 dikatakan seperti, di ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mau ngaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah apa yang kita hadapi, bukan cuma kita harus berhenti di situ. Ternyata masih ada lawan lain, yaitu iblis. Ini tantangan terbesar bagi kita anak-anak Tuhan. Iblis. Kalau iblis so masuk di dalam kekhawatiran kita saudara, iblis itu sangat mudah untuk memperdaya atau sangat mudah untuk mempengaruhi orang-orang percaya. Dia akan berkata seperti ini, aduh kasihan Kak Temana, so takut akan Tuhan, kong begini-begini. Itu trik iblis. Sehingga mungkin kita akan berkata, oh yuk Kang betul-betul. Dia digambarkan seperti singa saudara. Singa itu bukan kacang-kacang saudara. Singa itu adalah identik dengan namanya sebuah kekuatan. Singa itu identik dengan namanya sebuah hal yang menakutkan. Itu adalah satu gambaran dari iblis. Karena dikatakan dia sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelan. Kalau orang so terlalu khawatir di akhir zaman ini, iblis datang seperti singa. Wah, apa kita? Ini kita petamang. Khawatir jo terus. Takut jo terus. Iblis akan sangat mudah untuk memperdaya kita. Sehingga di dalam teguran Petrus di dalam ayat ini, bahwa sungguhnya inilah satu tantangan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, yaitu tidak mampu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan selalu khawatir dalam kehidupannya. Tetapi ada lagi satu hal yang harus ditemui anak Tuhan, yaitu ada iblis yang mengaung-ngaung seperti singa yang mencari orang yang dapat ditelannya. Dalam sebuah penggambaran ini saudara, bahwa sungguhnya konteks ini, bahwa jangan pernah meremehkan iblis. Karena iblis itu memiliki kekuatan. Iblis itu memiliki sebuah kuasa. Berapa banyak di antara umat Tuhan yang menjadi korban dari iblis, yang berani untuk meninggalkan Tuhan karena pengaruh iblis. Sudah banyak korban dari pengaruh iblis. Jadi kalau kita ketahui bahwa sungguhnya iblis itu memiliki sebuah kuasa dan memiliki sebuah kekuatan untuk mempengaruhi, betapa kita anak-anak Tuhan harus lebih kuat di hari-hari ini. Harus lebih kuat di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Makanya Tuhan menghimbau bahwa orang yang mampu untuk melawan iblis adalah orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tidak akan bisa melawan iblis dengan kekuatan kita saudara. Tetapi orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan akan mampu untuk melihat tipu muslihat iblis di hari-hari ini. Jadi himbauan firman Tuhan pada pagi hari ini, rendahkan terus hidup kita di hadapan Tuhan. Rendahkan di hidup kita di hadapan Tuhan supaya kita mampu untuk mengenali bahwa ini adalah suatu pengaruh iblis dalam kehidupan kita. Iblis itu licik saudara. Dan dia penuh dengan tipu muslihat. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri
dia mampu untuk cobai, apalagi torang. Kejatuhan pertama di Taman Eden itu disebabkan oleh karena iblis. Dia pengaruhi Hawa. Oh begini. Akhirnya Hawa jatuh kepada bujukan iblis dan Hawa mempengaruhi Adam dan Adam pun jatuh ke dalam dosa. Ada rentetan peristiwa tersebut disebabkan kepada pribadi yaitu iblis. Jadi saudara kita yang ada pada pagi hari ini, bahwa sungguhnya apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, rasa takut apa yang kita hadapi, jangan pernah menyerah karena kita masih memiliki musuh yang lain, yaitu iblis. Tetapi di dalam hal ini ada trik yang disampaikan oleh Petrus kepada umat-umat Tuhan, bahwa sungguhnya walaupun kita memiliki sebuah musuh yang besar, yaitu iblis digambarkan seperti singa, tetapi di ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dia kata seperti ini, di dalam menghadapi iblis, orang tidak berdiam diri, tetapi kita diberikan satu himbauan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kita dihimbau untuk bisa melawan iblis, yaitu dengan iman yang teguh. Tetap berpegang kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengalahkan iblis dengan kekuatan firman. Orang yang hidup di dalam firman akan mampu mengalahkan iblis. Orang yang hidup dalam persekutuan dengan firman akan mampu untuk mengalahkan iblis. Kalau orang sudah tidak hidup di dalam firman Allah, orang sudah tidak hidup dalam kebenaran, orang akan mudah dikalahkan oleh iblis. Jadi kita yang ada pada pagi hari ini, Yesus sudah memberikan suatu teladan bagi kita, bahwa sungguhnya salah satu kunci untuk kita bisa melawan iblis, yaitu kita harus hidup di dalam firman. Hidup dalam firman, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jikalau kita sudah sampingkan hal tersebut, maka kita adalah generasi yang akan dikalahkan di akhir zaman ini, saudara. Jadi, biarlah kita tetap hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, karena ada suatu janji yang diberikan oleh Tuhan di ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya, menguatkan. Maaf saudara, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ada hal yang disampaikan oleh Rasul Petrus, karena Petrus pun sadar bahwa sungguhnya di dalam pribadinya waktu dia melayani Tuhan, Petrus pun pernah diperdaya oleh iblis. Petrus pun pernah terjebak kepada tipu muslihat oleh iblis. Waktu dia membujuk Yesus, tidak usah pergi di Golgota, cukuplah memerintah di dunia. Tetapi Yesus berkata, "Inyalah kamu iblis." Sehingga di dalam kalimat-kalimat ini, Petrus sudah sadar betul bahwa sungguhnya iblis itu memang betul-betul membawa peranan banyak kepada orang-orang percaya, mampu mempengaruhi orang-orang percaya. Apalagi orang-orang yang hidup di dalam ketakutan, iblis sangat mudah untuk memperdaya hal tersebut. Tetapi di dalam ayat ini, Petrus memberikan suatu hal kekuatan kepada kita, bahwa Tuhan akan melengkapi kita dengan senjata Allah. Dan dikatakan dia akan meneguhkan kita, artinya dia mampu untuk mengokohkan kita untuk tetap berdiri di atas kebenarannya. Dan yang berikut, dia akan mampu untuk menguatkan kita. Orang yang dikuatkan itu adalah orang yang pada saat dia sudah mulai lemah akan dikuatkan, supaya dia memiliki rasa percaya sungguh kepada Tuhan. Dan yang berikut, bahwa dia akan mengokohkan, supaya kita tetap mampu berdiri, tidak akan digoyahkan dengan apapun situasi yang ada di sekitaran kita. Kekhawatiran tidak akan mudah untuk menjatuhkan kita. Masalah ekonomi tidak akan mampu untuk menjatuhkan kita. Penyakit tidak akan mampu menjatuhkan iman kita. Masalah-masalah apapun yang kita hadapi dalam dunia ini tidak akan mampu menjatuhkan kita, karena kita hanya memandang kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus. Jangan sampai ketakutan, kekhawatiran itu menjadi alasan kita untuk jatuh di akhir hari. Cuma karena masalah ekonomi itu yang membuat alasan kita untuk terpuruk. Itu juga membuat alasan kita merasa tidak butuh Tuhan lagi dan kita menjauh dari hadapan Tuhan. Tetapi di akhir zaman ini, dia katakan Tuhan ingin menguatkan, mengokohkan, meneguhkan kita, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul di hari-hari ini.
cuma satu, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ini yang sulit, saudara. Konteks ini berbicara tentang kerendahan hati. Ini yang sulit. Kita mampu untuk berkata, mampu merendahkan diri, tetapi sulit untuk kita mampu untuk lakukan. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan mampu bersyukur di tengah kekurangan. Mampu bersyukur di tengah-tengah kekurangan. Tetapi justru kalau kita ada dalam kekurangan, justru persungutan yang akan muncul. Tetapi orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan mampu menyadari hidupnya, apapun situasi yang dihadapi, dia tetap mampu bersyukur kepada Tuhan karena dia sadar siapa dia di hadapan Tuhan. Kita sekali lagi saya katakan, kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita tidak akan mampu tanpa Tuhan, khususnya kita yang ada di generasi akhir zaman ini. Hal-hal, fenomena-fenomena, tanda-tanda nubuatan firman Tuhan semakin digenapi. Apakah kita masih akan berpangku tangan untuk menyaksikan penggenapan akhir zaman ini? Jangan sampai kita ada di dalam nubuatan. Orang yang jahat akan semakin jahat. Jangan seperti itu, saudara. Tetapi biarlah kita hidup dalam penggenapan. Yang kudus semakin kudus. Itu adalah tabiat kita. Yang merendahkan diri di hadapan Tuhan semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya kita menjadi generasi-generasi Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan. Akan mewarisi kehidupan yang kekal, hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga kita tidak akan diperdaya oleh kekuatan apapun yang ada di kolong langit. Sebagai penutup di ayat yang ke-11, dikatakan seperti ini. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebagai kesimpulan di dalam ayat ini, saudara, bahwa sungguhnya kekuatan apapun atau masalah besar apapun yang kita hadapi, kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mampu untuk melewati semua. Kekhawatiran yang kecil akan membawa masalah yang besar. Walaupun itu kecil tetapi akan membawa masalah yang besar. Tetapi ucapan syukur walaupun itu dikatakan kecil akan membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita. Dan akan membawa pengaruh dalam kehidupan kita, yaitu hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada pimpin pujian, saya rindu kita akan mengangkat satu pujian. Musim akan selalu berganti. Semoga semua kita bangkit berdiri. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan
rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Ya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Engkau yang menolong kami dalam setiap apa yang kami hadapi. Engkau yang sanggup memberi jalan keluar pada saat kami tidak mampu lagi, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, amin, memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, amin, haleluya, selalu menjagaku, amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu, amin. Dan doa sesudah firman Tuhan dan persembahan akan dibawakan oleh Ibu Wantania Ringkuangan, amin, haleluya. Menjagaku, oh, Dia mengenyangkanku, amin. Sekali lagi, Tuhan selalu menolongku, haleluya. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tidak sehelai rambutmu akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang indah yang boleh kami dengarkan pada pagi
Siang hari ini kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat. Kami bersyukur punya Tuhan yang memberikan kami pengharapan di dalam Engkau. Untuk mengingatkan kami jangan khawatir hari-hari ini. Untuk tetap berharap kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang dahsyat. Yang akan memulihkan kehidupan kami. Melalui firman-Mu kami diteguhkan dan kami dikuatkan. Dan kami percaya kami semua sudah diberkati. Bagi hamba yang sudah Engkau percayakan pada pagi hari ini, kembalikan urapan yang baru atasnya Tuhan. Jadikan dia berkat dimanapun dia pergi dan berada, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Mengembalikan ucapan syukur kepada Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Besar kecilnya Engkau berkati dari tempat-Mu yang maha tinggi. Dengan penuh sukacita kami akan memberikan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan sambil diiringi oleh pemain musik dan singers. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang Mari saya undang semua makin berdiri, amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berluang, amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman, amin, haleluya. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan pada saat ini sebelum kita masuk dalam pengumuman, perlu diketahui bahwa hari Rabu minggu yang lalu telah diberkati dalam pemberkatan dan pernikahan yang kudus oleh Bapak Gembala hingga menjadi keluarga Ansolu Mempou. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dan ucapan terima kasih dari yang bersangkutan. Kepada Bapak atau Ibu disilakan. Request dari Bapak Gembala. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dengan anugerahnya, karena dengan lawatannya pada hari Rabu
kemarin kami boleh diteguhkan dalam ikatan yang kudus sebagai satu keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan, yaitu keluarga Ansou Lumempo. Kalau untuk mau kesaksian, sebenarnya Tuhan itu sangat baik kepada saya, terlebih kepada hubungan kami berdua, karena hubungan kami ini mau bilang unik, karena sebelum pacaran sudah ada perjanjian. Perjanjiannya apa? Belum boleh berhubungan, maaf kata, kalau belum ada ikatan kudus. Puji Tuhan, pada hari Rabu kami boleh diteguhkan sebagai satu keluarga. Itu merupakan ujian yang besar buat saya dan juga buat suami, karena untuk melalui itu sulit sekali. Sangat sulit. Tetap selalu, walaupun memang ya namanya juga manusia daging, tapi kami selalu berserah kepada Tuhan. Kami selalu bilang, Tuhan jangan, karena maunya Tuhan orang mesti kudus di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, orang boleh dipersatukan pada hari Rabu dan sah di mata Tuhan. Mungkin suami ada yang mau ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Jemaat Sola Gracia yang boleh ambil bagian, terlebih pengurus yang boleh hadir dalam ibadah pemberkatan kami tanpa campur tangan Tuhan, tanpa perkenanan Tuhan, kami tidak akan ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena rencana Tuhan. Dan saat ini kami akan membawakan pujian. Kami mengundang kepada yang hadir boleh bersama-sama dengan kami.
Terima kasih. Diucapkan terima kasih dan banyak selamat sekali lagi untuk keluarga Ansau Lumempo. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan pujakan nama Tuhan. Pada saat ini kita akan masuk dalam pengumuman Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk kegiatan ibadah sesuai di Warta dan untuk Rayon Nasaret bertempat pada keluarga Takaliwang Tanah Lawo hari Selasa jam 7 malam. Dan pujakan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah pengumuman. Dan pada saat ini ada pesan dari Bapak Gembala bahwa untuk jemaat, untuk sekiranya kita semua jemaat Tuhan tetap setia beribadah dan berdoa, menjaga kebersamaan dalam kasih Kristus dan salam rindu. Dan pujakan nama Tuhan, kita bantu doa juga untuk Bapak Gembala Ibu Rohani Kairos yang berada dalam luar kota. Dan pujakan nama Tuhan, kami keluarga Gembala dan jemaat mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya kakak dari Ibu Foni Wolei di Karondoran. Dan puji Tuhan, dari Bapak Gembala mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun pada kemarin hari dan hari ini, Bapak Kevin Sondak dan Bapak Rano Rumakwai yang boleh ditambahkan berkat atas usia yang baru. Puji akan nama Tuhan, dan kita bantu doa Bapak Ibu untuk Ibu Heidi Rumakwai, Ibu Ciing Sumedap dalam keadaan sakit. Berdoa buat saudara Christian Kawung, adik dari Ibu Sengkei Tumilaar dalam keadaan sakit, dan bantu doa buat keluarga Gembala sekali lagi. Dan puji Tuhan, mungkin demikian pengumuman. Ya, puji akan nama Tuhan. Dan pada saat ini kita akan menutup ibadah kita di pagi siang hari ini bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang memberikan perpuluhan yang membawa milik Tuhan, baik yang membawa di gereja maupun melalui elektronik banking. Boleh sekiranya dapat maju ke depan, nanti akan didoakan oleh yang terkasih Bapak Pendeta Muda Jeff Kedendeng. Dan untuk doa tutup akan dibawakan oleh yang terkasih Bapak Roy Kenoo. Dan untuk doa berkat sekali lagi akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Muda Jeff Kedendeng. Untuk itu mari seunong sama makin berdiri. Amin, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan, haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Haleluya. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki, amin. Kami bangga memiliki. Mungkin keluarga dari Bapak Kevin Sondak dan Bapak Rano Rumakwai untuk boleh dapat berlutut di depan. Amin, haleluya. Kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus. Amin, kami bangga memiliki. Oh, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Amin. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Seperti-Mu, kami bahagia menjadi milik-Mu. Amin. Kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus. Kami bangga memiliki. Oh, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Amin. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki,
Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Amin. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menaikkan pujian syukur kepadamu Tuhan. Kalau di saat ini Tuhan kami masih boleh berbakti kepadamu. Di saat ini kami masih boleh menyembah Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Biar berkat Tuhan selalu ada kepada kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Bapa dalam sorga, kami akan pulang Tuhan. Sertai kalau kami di dalam perjalanan. Tibakan kami di rumah kami masing-masing. Baik kami yang berkendaraan maupun berjalan kaki. Dan semua yang telah dibacakan di dalam pergumulan, di dalam kesakitan Tuhan. Mari Engkau jamah mereka Tuhan, biar kasih karunia Allah selalu ada kepada mereka, biar kesembuhan ada di dalam mereka. Terima kasih Tuhan, baik yang semua terlibat di dalam ibadah ini, di dalam pekerjaan, pemain musik maupun song leader Tuhan. Siapa saja mereka yang terlibat di dalam ibadah ini, mari Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan tutup ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Bapak Gembala, Ibu Rohani dan keluarga sementara berada di Jakarta, Jawa Barat dalam pelayanan, melayani pekerjaan Tuhan. Selama keluarga Bapak Gembala berada di sana, biarlah Tuhan berikan terus kesehatan. Roh-Mu tetap tinggal atas mereka, urapan Tuhan dahsyat atas mereka. Dimanapun Tuhan mereka melayani pekerjaan-Mu, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, buat jemaat Tuhan juga yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa buat Ibu Hedi Rumakwai Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Ing Sumendap. Kami juga berdoa buat Omak Mimin yang ada. Buat saudara Kristian Kaung yang ada. Buat pemulihan kesehatan buat Opa Ance juga yang ada. Buat Tante Maria yang ada juga Tuhan. Begitu juga dengan adik Gideon Mempo yang dalam keadaan sakit Tuhan. Maupun keluarga dari Ibu Foni Oleh yang dalam keadaan duka cita Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa, biar Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berduka cita Tuhan berikan sukacita. Kami percaya pagi hari ini berkat Tuhan juga turun atas kami yang sudah hadir pagi hari ini. Kami yang telah bersama-sama menikmati ibadah pagi hari ini. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, pelayan altar yang sudah membersihkan gereja Tuhan, yang membawa berkat makan dan minum semua diberkati oleh Tuhan. Begitu juga yang sudah melayani hamba-Mu lewat firman-Mu pagi hari ini, diberkati oleh Tuhan. Dari lansia sampai anak-anak balita, diberkati oleh Tuhan. Berkatilah setiap rumah tangga kami Tuhan, suami, istri, anak-anak kami diberkati. Pekerjaan, usaha, mata pencarian, apapun yang Tuhan buat bagi kami yang terbaik. Kami percaya sepanjang minggu berjalan ini, kegiatan ibadah akan berlangsung. Tuhan berikan kami jemaat Sola Gracia tetap sehat. Kami hidup dalam persatuan rukun, dalam kekuatan Tuhan. Sehingga dalam kegiatan-kegiatan ibadah yang berlangsung sepanjang minggu ini, Tuhan terus pertemukan kami untuk tetap setia dalam kegiatan-kegiatan ibadah yang ada. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Semua yang telah mengembalikan milik Tuhan, yang telah memberikan korban persembahan. Pagi hari ini kami percaya berkat Tuhan telah turun atas jemaat-Mu. Berkat Tuhan telah turun atas umat-Mu. Kami percaya sebelum kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan, kami merindukan belas kasihan-Mu buat sepanjang hari berjalan ini, sepanjang minggu berjalan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari angkat kedua belah tangan-Mu tinggi di atas. Oleh Tuhan, pulanglah dan bawalah, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita di sorga, rahmat dan anugerahnya yang sungguh luar biasa, belas kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta penghentaran pimpinan Allah Roh Kudus
akan menyertai kita sekalian. Mulai pagi hari ini, sebentar besok, sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kami percaya Tuhan pagi hari ini, seluruh rangkaian ibadah raya ini sudah diberkati oleh Tuhan. Kami akan tutup ibadah pagi hari ini dengan mengucap syukur. Kami alaskan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semua menjadi teman-teman berdoa.